open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi trigonometri. Oke. Trigonometri sendiri itu awal katanya itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang terdiri atas kata trigonon yang berarti sudut dan metron yang berarti mengukur, atau biasa juga disebut dengan ilmu yang pelajari tentang sudut, yaitu dengan mengukurnya dan sisi-sisinya. Oke, seperti di slide berikut, trigonometri itu sangat erat dengan segitiga. Jika sebelumnya kalian mungkin di SMP atau SD sudah mempelajari rumus-rumus Pitagoras, maka pada materi kali ini akan lebih mudah untuk kita pelajari ya. Oke, jika kita perhatikan segitiga siku-siku berikut, kita bisa melihat ya, di sini ada sudut A, kemudian di sini ada sudut B, kemudian di sini ada sudut C. Yaitu sudut-sudutnya ya. Kalau sisinya bagaimana cara kita menentuinya? Caranya adalah sisi itu selalu berseberangan dengan sudut. Contoh nih, jika sudut A di sini, maka sisi A ada di seberangnya. Jadi ini adalah sisi A. Kemudian jika sudut B berada di sini, maka sisi B adalah berada di seberangnya. Oke, dan seterusnya juga dengan sudut C. Jika sudut C berada di posisi ini, maka sisi C berada di seberangnya, seperti ini. Sekarang kita fokus ke sudut B. Contoh, jika Bapak ingin mencari berapa nilai dari sin B, artinya di sini ada sudutnya ya. Mungkin kita nggak tahu ya berapa derajat, tapi di sini ada sudutnya. Oke, maka sin B itu adalah B per A, atau biasa juga disebut dengan samping per miring. Samping per miring. Sedangkan untuk cos B itu C per A. C per A, atau bawah per samping. Oke, ini selalu seperti ini ya. Jika kalian mau menentuin berapa sudutnya gitu ya, kalian harus buat segitiganya bentuknya seperti ini gitu ya. Kalian mungkin bisa putar dulu atau apa gitu ya. Jadi posisinya sudutnya berada di sini untuk case yang ini. Jadi selalu seperti ini ya. Kemudian untuk tan B. Tan B berarti sudutnya masih sama ya, di sudut B. Tan B yaitu B per C, atau samping per bawah. Mudah bukan? Oke, jadi selalu seperti ini ya. Oke, selanjutnya di trigonometri juga kita mengenal ada CST. CST ini apa itu? CST adalah kosekan. Kemudian SEC apa itu? Itu adalah sekan. Kemudian COT itu apa? Itu adalah kotangen. Oke. Jadi cara mudah untuk kita mengertinya adalah seperti ini ya. CSC kosekan. Kita perhatikan huruf ketiga dari CSC ini tadi apa? Kosekan ya. Huruf ketiganya adalah S, C O S. Kosekan. Karena huruf ketiganya S, maka kosekan B adalah 1 per sin. Karena sin depannya adalah S. Gitu aja ya, cara mudah konsepnya ya. Oke, kemudian untuk B, untuk sekan B, oke. Kalau sekan B, kita lihat ya, sekan huruf ketiganya apa? C. Berarti sekan B adalah 1 per cos. Jadi selalu seperti itu ya. Untuk kotangan karena huruf ketiganya T, maka dia 1 per tan. Oke, cukup seperti ini dulu ya. Kita lanjut. Oke, dalam trigonometri juga kita mengenal ada beberapa kuadran, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Jadi rentang dari
kuadran 1 ke kuadran keempat ini ada 360 derajat atau satu lingkarannya. Kalian semua tahu kan kalau sudut satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Oke, maka kuadran pertama Bapak buat posisi seperti ini ya. Nah, ini sudah kesepakatan internasionalnya, jadi selalu seperti ini. Dan arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam biasa ke kanan, kita ke kiri. Oke. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Oke, kuadran pertama rentang sudutnya adalah dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran kedua rentang sudutnya adalah dari 90 sampai 190 derajat. Kemudian kuadran ketiga rentang sudutnya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan seterusnya kuadran keempat itu berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Sebelumnya kan Bapak sudah jelasin bagaimana menentuin sin, cos, dan tan seperti pada slide pertama tadi. Oke. Sekarang kita bagaimana menentuinya kalau misalnya dia berada di kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat, itu gimana cara nentuin hasilnya gitu ya. Kalau kuadran pertama kan dari 0 sampai 90 derajat ya dia langsung aja ya. Tapi kalau kuadran kedua kan nanti misalnya kalau sin 135 derajat itu berapa gitu kan, ya pasti kita bingung kan. Oke, cara mudahnya gini ya. Sekarang kita perhatikan lagi nih. Ini ada lingkaran, kemudian tadi ini ada kuadran-kuadrannya. Sekarang lihat, jika Bapak buat di sini garis X, ini garis X ya, maka di sini adalah garis Y. Oke, jika di sebelah kanan positif, maka di sebelah kiri negatif. Oke, jika untuk Y, jika di atasnya positif, maka di bawahnya negatif. Semua sudah pelajari sebelumnya kan, di materi sebelumnya juga kita juga ada mempelajari tentang bagaimana cara membuat grafik ini ya. Sekarang contoh di kuadran kedua, karena kebetulan gambar segitiganya sama seperti gambar segitiga yang sudah saya jelasin sebelumnya tadi ya. Oke, kita ambil contoh di kuadran kedua. Ya, kita keluarin. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi sudut misalnya di sini kita bisa buat sudut B aja ya. Bebas sebenarnya. Di sini mungkin bisa pada kali ini juga saya akan membuat seperti ini. Oke, kita ambil contoh di kuadran kedua. Sin B. B sin tadi itu apa? B per A. B per A. Jadi kalian kalau melihat ini ya, sin B ini apakah positif atau negatif? Oke, sekarang perhatikan ya. B di atas garis X berarti dia positif karena berada di atas garis X. Oke, kita fokus ke ini ya, Y-nya ya. Kemudian untuk A. Nah, ini ya. Kalian kan sudah mempelajari bagaimana cara menghitung sisi miring dalam segitiga kan, itu kan apalagi ini segitiga siku-siku ya, itu menggunakan rumus Pitagoras, yang mana rumus Pitagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat kemudian diakarkan, dan hasilnya pasti selalu positif, nggak mungkin negatif. Sesuatu hasil akar nggak mungkin negatif ya gitu ya. Jadi sisi miring ini selalu positif. Oke, mau dia di bawah mau dia di manapun dia selalu positif, mau X yang negatif Y yang negatif, sisi miring selalu positif, paham kan? Oke, maka yang A ini juga positif, maka nanti B positif, A positif, berarti positif per positif sama dengan positif, berarti sin di kuadran kedua adalah positif gitu ya. Jadi bedanya kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat adalah bedanya positif dan negatifnya. Mungkin di kuadran pertama dia positif, mungkin di kuadran kedua dia negatif gitu ya. Tapi kalau masalah penghitungan sudutnya kalian sudah mempelajari sebelumnya kan, bagaimana cara menghitung sudutnya, yaitu sin 0 itu 0, kemudian sin 30 derajat itu adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, dan seterusnya. Kan ini sudah tidak perlu dijelasin lagi ya, karena memang mungkin sudah dipelajari di SMP. Jadi sin di kuadran kedua tadi adalah positif. Oke, contoh lagi. Cos di kuadran kedua, kita masih pakai kuadran kedua ya. Cos di kuadran kedua, cos adalah C per A. C per A, kita lihat ya, C berarti bawah kan, C ini berada di bawah, berarti di sumbu X yang negatif. Kenapa negatif? Karena dia di sebelah kiri dari sumbu Y, maka dia negatif, maka C nya adalah negatif. Kemudian A nya sisi miring lagi ya,
A itu selalu positif tuh ya. Makanya C per A, maka hasilnya adalah positif dibagi negatif adalah negatif. Makanya cos di kuadran kedua itu negatif. Paham kan? Untuk tan sendiri adalah B per C. B berarti ini positif ya, karena dari bawah ke atas ya, di atas sumbu X. Kita fokus ke sumbunya ya. Kalau kita tarik garis nempel di sumbu Y, makanya dia akan berada di sumbu Y positif ya. Kemudian untuk C itu dia di bawah ya. Berarti dia berada di sumbu X yang negatif karena di sebelah kiri dari Y. Maka hasil dari tan di kuadran kedua adalah negatif. Selalu gitu ya. Oke. Nah, ini cuma sebagian kecilnya. Mungkin kalian bisa latihan lagi di kuadran ketiga gimana, kuadran keempat gimana. Oke, Bapak akan menampilkan tabel lengkapnya ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Untuk sin, cos, tan. Jadi di kuadran pertama itu positif semua untuk sin cos tannya. Kemudian di kuadran kedua cuma sin yang positif, cos dan tannya negatif seperti yang sudah dijelasin di slide sebelumnya ya. Kemudian untuk di kuadran ketiga sin negatif, cos negatif, tan positif. Oke, berarti cuma tan aja ya yang positif ya di kuadran kuadran ketiga. Kemudian di kuadran keempat cuma cos yang positif, yang selain itu negatif. Oke, ini tampilkan tabelnya, tapi kalian bisa ini ya latihan sendiri ya dengan cara sebelumnya ya, seperti sudah Bapak jelasin sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan membahas contoh soal. Contoh soalnya adalah diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Kemudian panjang sisi A adalah 4 dan C adalah 3. Maka tentukanlah A. panjang sisi B, yang B. nilai dari sin A dan kotangen A atau COTA. Oke. Gimana cara membahasnya? Ya langsung aja ya. Cara menyelesaikannya yang pertama adalah kita harus membuat segitiganya terlebih dahulu ya. Contohnya seperti ini ya. Oke, segitiga ABC, kemudian titik siku-sikunya tadi dibilang di titik B, oke? Sehingga gambarnya seperti ini. Setelah itu, kita akan menentukan sisi-sisinya. Oke, yang pertama, sisi A sudah diketahui yaitu 4, kemudian sisi C adalah 3, dan sisi B belum diketahui. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita mencari sisi B. Oke, caranya adalah dengan rumus Pitagoras. Oke, kita semua sudah belajar kan bagaimana cara mencari suatu sisi menggunakan Pitagoras, yaitu B sama dengan akar A kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian B sama dengan 4 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 dalam bentuk akar ya. Kemudian B sama dengan akar 16 plus 9. Selanjutnya B sama dengan akar 25 karena memang dijumlahin ya. Kemudian akar dari 25 adalah 5. Jadi sisi B-nya adalah 5, oke. Setelah kita menemukan sisi B, maka kita dapat melanjutkan mengerjakan di bagian B. Oke. Di bagian B kita mulai dari sin dulu ya. Sin A. Kita sudah tahu sebelumnya kan bahwa sin itu adalah samping per miring ya. Jadi sin adalah samping per miring. Jadi sin A sama dengan A per B. Kita sudah tahu A-nya tadi adalah 4 dan B adalah 5, sehingga sin A sama dengan 4 per 5. Kemudian kita lanjut ke kotangen A. Kotangen A atau COTA, rumusnya adalah 1 per tan A. Oke, kemudian yang pertama kita cari tan A-nya dulu. Kita sudah tahu jika tan A adalah A per C atau samping per bawah, oke. Jadi tan A sama dengan A per C. Itu sama dengan 4 per 3. Kotangen tadi adalah 1 per tan. Jadi kotangen A sama dengan 1 per 4 per 3. Jadi hasil dari kotangen A adalah 3 per 4. Oke, kita akan lanjut ke latihan soal. Latihan soalnya ada 3 soal ya. Jadi kalian kerjakan masing-masing di rumah. Sekian video pembelajaran yang dapat
saya sampaikan, tetap belajar di rumah, jangan keluyuran, tetap jaga kesehatan, tetap waspada dengan kondisi sekarang. Kemudian tetap kreatif, tetap belajar, dan kembangkan kemampuan yang kalian punya. Terima kasih. paint the sky.